Assalamualaikum, kita ketemu lagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kelompok peminatan di SMA, MA, dan prospek karirnya. Yuk kita simak. Secara khusus, tujuan pelayanan peminatan peserta didik pada satuan pendidikan SMA atau MA adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan di SMA atau MA merupakan pendidikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di masyarakat. Yang kedua, kemandirian didasarkan pada kematangan pemenuhan potensi dasar, bakat, minat, dan keterampilan pekerjaan atau karir. Yang ketiga, kurikulum SMA atau MA memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memilih kelompok mata pelajaran, lintas mata pelajaran, dan pendalaman mata pelajaran tertentu sesuai dengan kemampuan dasar umum atau kecerdasan, bakat, minat, dan kecenderungan pilihan masing-masing siswa. Yang keempat, setelah selesai pendidikan di SMA atau MA, peserta didik dapat bekerja di bidang tertentu yang masih memerlukan persiapan atau melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi dengan memasuki program studi dengan pilihan dan pendalaman mata pelajaran sewaktu di SMA. Nah, selanjutnya kita akan melihat kelompok peminatan matematika dan ilmu alam. Kelompok peminatan matematika dan sains merupakan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi. Kelompok peminatan ini lebih banyak mempelajari pada penugasan konsep-konsep eksakta untuk kepentingan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi yang lain adalah memberikan makna pembekalan agar siswa tersebut dapat survive di pencaturan kompetisi perkembangan sains dan teknologi bagi kepentingan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, dengan demikian, penilaian akademik lebih berfokus pada penguasaan konsep-konsep IPA atau eksakta dan keterampilannya dalam melakukan observasi, memahami atau menemukan konsep-konsep dalam bidang matematika dan sains. Berikutnya kita akan melihat prospek karir studi lanjut di SMA. Pada dasarnya, untuk kelompok peminatan matematika dan sains memiliki peluang memilih program studi apa saja yang ada di perguruan tinggi, tetapi akan lebih baik sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, serta pilihan program studi dengan kelompok peminatan yang dipilih. Oke, berikut ini beberapa program studi yang dapat dipilih di perguruan tinggi. Di antaranya adalah yang pertama, bidang ilmu sains, meliputi program studi matematika, fisika, kimia, biologi, statistik, ilmu komputer, geofisika, astronomi, dan farmasi. Yang kedua, bidang ilmu teknik, itu meliputi teknik kimia, teknik fisika, teknik geofisika, teknik sipil, teknik arsitektur, teknik elektro, teknik informatika, teknik industri, teknik mesin, teknik perkapalan, teknik lingkungan, teknik planologi, teknik penerbangan, teknik metalurgi, teknik geodesi, teknik nuklir, teknik geologi, teknik pertambangan, teknik perminyakan, teknik manufaktur, dan teknik geomatika. Yang ketiga, bidang ilmu kesehatan dan kedokteran, meliputi pendidikan dokter, kedokteran gigi, kedokteran hewan, ilmu keperawatan, gizi dan kesehatan, kesehatan masyarakat, dan kebidanan. Yang keempat, yaitu bidang ilmu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ini meliputi ilmu tanah, budidaya pertanian atau agronomi, sosial ekonomi pertanian atau agrobisnis, ilmu hama dan penyakit tumbuhan, perikanan, peternakan, kehutanan, teknologi hasil pertanian, dan teknologi industri pertanian. Yang kelima, bidang ilmu pendidikan. Ini meliputi pendidikan fisika, pendidikan matematika, pendidikan kimia, pendidikan biologi, pendidikan teknik elektronika, pendidikan teknik sipil, pendidikan teknik mesin, dan pendidikan teknik ilmu komputer. Nah,
Berikutnya, kita akan melihat prospek karir atau profesi untuk peminatan matematika dan sains. Berikut beberapa karir profesi yang dapat diraih, diantaranya adalah: yang pertama, menjadi ilmuwan atau peneliti bidang IPA, yaitu kimia, fisika, matematika, dan biologi. Kemudian yang kedua, guru, dosen, atau akademisi. Yang ketiga, astronom. Yang keempat, insinyur, yaitu teknik sipil, teknik industri, teknik mesin, teknik elektro, geologi, geodesi, teknik penerbangan, geofisika, perkapalan, perminyakan, dan pertambangan. Yang kelima, arsitek. Yang keenam, ahli komputer, meliputi web programming, konsultan IT, software engineer, database administrator, analisis sistem, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, dokter. Ini meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter hewan, dan dokter gigi. Berikutnya adalah ahli gizi, bidan, dan perawat. Selanjutnya apoteker, polisi dan TNI. Tenaga ahli yaitu kehutanan, pertanian, kelautan, peternakan, dan perikanan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelompok peminatan ilmu-ilmu sosial. Kelompok peminatan sosial meliputi mata pelajaran sejarah, sosiologi, dan antropologi, geografi, dan ekonomi. Kelompok peminatan ini lebih banyak mempelajari kehidupan sosial serta penguasaan keterampilan dalam bidang ilmu sosial. Penilaian akademik lebih fokus pada keterampilan sosial seperti memahami sejarah, membuat peta, interaksi sosial, dan adaptif terhadap lingkungan sosial. Berikut prospek karir studi lanjutan untuk peminatan ilmu sosial. Ada beberapa program studi yang dapat dipilih di perguruan tinggi untuk kelompok peminatan sosial. Di antaranya adalah: pertama, bidang ilmu ekonomi, meliputi ekonomi akuntansi, ekonomi manajemen, ekonomi studi pembangunan, dan ekonomi Islam atau muamalat. Yang kedua, bidang ilmu sosial dan politik. Ini meliputi ilmu pemerintahan, ilmu hubungan internasional, ilmu komunikasi, sosiologi, administrasi negara, administrasi niaga, sosiatri, dan kriminologi. Yang ketiga, bidang ilmu hukum. Ini meliputi hukum perdata dan hukum pidana. Yang keempat, bidang ilmu psikologi. Selanjutnya yang kelima, bidang ilmu filsafat. Kemudian yang keenam, bidang ilmu pariwisata dan perhotelan. Ini meliputi administrasi hotel, manajemen kamar, manajemen pariwisata, manajemen tata hidangan, dan manajemen bisnis perjalanan. Selanjutnya yang ketujuh, bidang ilmu seni dan desain. Ini meliputi seni rupa, desain komunikasi visual, desain interior, seni tari, seni kriya, seni musik, pedalangan, karawitan, dan teater. Selanjutnya yang kedelapan, bidang ilmu pendidikan. Ini meliputi pendidikan guru SD, pendidikan luar biasa, pendidikan luar sekolah, pendidikan sejarah, pendidikan PPKN, pendidikan ekonomi, pendidikan geografi, pendidikan sosiologi dan antropologi, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa asing, pendidikan seni, pendidikan ilmu IPS, dan pendidikan agama. Berikutnya kita lihat prospek karir atau profesi. Nah, berikut ini ada beberapa karir profesi yang dapat diraih di antaranya. Yang pertama, ilmuwan atau peneliti bidang ekonomi. Yang kedua, akuntan publik, internal auditor, analisis kredit, dan konsultan pajak. Yang ketiga, praktisi asuransi, internal auditor, akuntan di perbankan syariah. Di bidang hukum, ada konsultan hukum, notaris, pengacara, advokat, dan jaksa. Yang kelima, psikologi atau psikiater. Yang keenam, pustakawan, budayawan, dan seniman. Selanjutnya yang ketujuh, jurnalis, redaktur pada penerbitan, yaitu buku, surat kabar, dan majalah. Yang kedelapan, birokrat,
administrator publik atau manajer publik, dan analis kebijakan. Selanjutnya, pegawai lembaga tertinggi dan tinggi negara, pegawai BUMN atau BUMD, dan pegawai perbankan pemerintah. Selanjutnya, TNI atau Polri, ahli komputer. Nah, selanjutnya kita akan melihat kelompok peminatan untuk ilmu bahasa dan budaya. Kelompok peminatan bahasa meliputi mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing. Untuk bahasa asing yang dipilih diantaranya bahasa Mandarin, Jepang, atau Arab. Kelompok peminatan ini lebih banyak mempelajari bahasa dan lebih fokus pada pengembangan keterampilan bahasa seperti membuat surat, menyusun karya tulis, mengerjakan instruksi lisan, dialog, berpidato, dan penerjemah bahasa. Kemudian untuk prospek karir studi lanjutannya, berikut ada beberapa program studi yang dapat dipilih di perguruan tinggi untuk kelompok peminatan sosial. Di antaranya adalah yang pertama, bidang ilmu bahasa dan sastra. Ini meliputi bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, dan bahasa Perancis. Yang kedua, bidang ilmu seni. Ini meliputi seni rupa, seni musik, seni pendalangan, seni karawitan, dan teater. Selanjutnya yang ketiga, bidang ilmu sosial dan politik. Ini meliputi ilmu hubungan internasional dan ilmu komunikasi. Selanjutnya yang keempat, bidang ilmu hukum. Ini meliputi hukum perdata dan hukum pidana. Yang kelima, bidang ilmu pendidikan. Ini meliputi pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, dan bahasa Arab, dan pendidikan seni. Berikutnya kita akan melihat prospek karir atau profesi. Nah, berikut ada beberapa karir profesi yang dapat diraih. Di antaranya adalah yang pertama, peneliti bidang bahasa dan sastra. Yang kedua, guru atau dosen bahasa dan sastra. Selanjutnya, konsultan bahasa dan sastra. Yang keempat, ahli bahasa, penterjemah, interpreting, dan copywriting. Selanjutnya, diplomat. Yang keenam, bidang yang kolaboratif seperti editor, wartawan, penulis, penerjemah, atase budaya, diplomat, pustakawan, penulis naskah iklan atau skenario, dan penyulih suara jurnalistik. Selanjutnya, media, yaitu TV, radio, internet, dan cetak, serta pariwisata dan industri kreatif. Yang kedelapan, pegawai di instansi pemerintah seperti Kemenlu, Kedubes, dan lain-lain. Bisa juga Biro Perjalanan Wisata. 9. Pengamat kebudayaan, kritikus. Yang ke-10, redaktur pada penerbitan atau media cetak. Oke, demikian tadi materi tentang kelompok peminatan di SMA atau MA dan prospek karirnya.